beredar informasi penolakan terhadap Ar-Razi Hashim. Dan ini terjadi di Sarawak, Malaysia. Alhamdulillah, kami bersyukur ya Allah, meskipun itu bukan terjadi di Indonesia. Ya Allah, alhamdulillah. Dan kenapa bersyukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, barusan sekilas cuplikan dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan secara fullnya, yaitu saya baru menemukan yaitu di salah satu channel, yaitu informasi berkaitan dengan penolakan yaitu kedatangan atau kajian Buya Ar-Razi di Malaysia, tepatnya di Sarawak. Dan informasinya ini resmi dikeluarkan penolakan ini dari pemerintahan Malaysia. Mungkin dalam hal ini maksudnya seperti MUI teman-teman. Alhamdulillah, meskipun ini tidak terjadi di Indonesia, namun di Malaysia juga mereka adalah kaum muslimin kita. Kenapa alhamdulillah? Kenapa saya begitu bersyukur? Tentunya ya berkaitan dengan yang kami pahami mengenai pemahaman Buya Ar-Razi ini, yaitu banyak sekali yaitu kekeliruannya baik dalam masalah akidah maupun amaliyah teman-teman. Maka saya mengatakan alhamdulillah, paling tidak saudara-saudara kaum muslimin kita terselamatkan dari pemahaman-pemahaman nyeleneh ala Buya Ar-Razi. Salah satu contohnya dalam bab akidah, misalkan Buya Ar-Razi pernah mengatakan, silahkan teman-teman cari di YouTube, pasti ada. Buya Ar-Razi mengatakan orang Nasrani nanti di akhirat ketika ditanya, ya kenapa engkau menyembah Nabi Isa? Nah, lalu jika orang Nasrani menjawab, aku menyembah Nabi Isa namun yang aku lihat adalah zatmu ya Allah, maka kata Buya Ar-Razi, orang Nasrani nanti selamat. Ya, dikatakan oleh Buya Ar-Razi, orang Nasrani selamat meskipun menyembah Nabi Isa, asalkan yaitu yang dia lihat di situ ketika menyembah Nabi Isa adalah zatnya Allah. Atau dengan kata lain, Buya Ar-Razi ini mengatakan meskipun orang Nasrani menyembah Nabi Isa, asalkan tujuannya yaitu semata-mata menyembah Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa selamat di perhitungan kelak di akhirat. Dan ini tidak benar teman-teman, karena di zaman Rasulullah pun terjadi seperti ini, ketika Rasulullah menyeru kepada orang-orang musyrikin ya untuk menyembah kepada hanya Allah Azza wa Jalla, namun para penyembah berhala tersebut mengatakan, kami tidak menyembah patung-patung berhala ini, melainkan tujuan kami yaitu untuk mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tentu tidak benar teman-teman, terbantahkan karena sudah ada contoh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masalah amaliyah, yaitu silakan teman-teman juga cari, Buya Ar-Razi ini pernah mengatakan solawat lebih wajib dibandingkan dengan solat. Sedangkan Rasulullah dengan jelas bersabda, yaitu amalan yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu masalah solat. Apabila solat kalian baik, maka baik seluruh amalan kalian, dan apabila solat kalian buruk, maka buruklah seluruh amalan kalian. Nah, baik teman-teman, kita akan melihat videonya secara full biar kita ya tidak salah informasi dan teman-teman juga mendapatkan informasinya secara detail. Baik teman-teman, ini dia videonya teman-teman. Karena dengan ditolaknya Ar-Razi Hashim, berarti banyak kaum muslimin khususnya di Sarawak, Malaysia, yang mereka terhindar dari ajaran-ajaran tarekat ala Ar-Razi Hashim, yang banyak sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan di dalam akidah maupun di dalam ibadah. Penolakan ini resmi dikeluarkan oleh pemerintah Sarawak, yaitu Majelis Islam Sarawak, Malaysia. Kita bacakan suratnya. Ya, ini dia suratnya. Terdapat gambar atau logo dari Majelis Islam Sarawak. Kemudian dituliskan penggantungan tauliah mengajar agama Islam dan larangan mengajar, berceramah, berkhutbah, atau menjelaskan apa-apa doktrin tentang Islam di Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat penilaian latar belakang penceramah seperti butiran di bawah, Majelis Islam Sarawak memutuskan untuk menggantungkan tauliah mengajar agama dan tidak membenarkan penceramah berkenaan untuk mengajar, berceramah, berkhutbah, atau menjelaskan apa-apa doktrin tentang Islam di seluruh Sarawak. Berkuat kuasa serta merta. Alhamdulillah teman-teman. Nomor tauliah MIS strip 002851, nama penceramah Ar-Razi Hashim Nur Akmal, warga negara Indonesia. Arahan dari Majelis Islam Sarawak,
dikeluarkan tanggal 18 Mei tahun 2023 Masehi atau 27 Syawal 1444 Hijriyah. Alhamdulillah teman-teman, jadi betul teman-teman ya, ini resmi ya, itu sudah ditampilkan tadi suratnya, surat yaitu keterangan dari pemerintah setempat di Sarawak, Malaysia teman-teman, terkait dengan penolakan yaitu kajian Buya Ar-Razi ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ini insyaallah bukan hoak teman-teman ya. Insyaallah bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya ini tadi saya mendapatkan pemberitahuan dari channel ini teman-teman. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah teman-teman. Meskipun ini bukan penolakan di Indonesia, namun di Malaysia pun dimanapun mereka adalah saudara muslim kita, yang tentunya kita harus sama-sama saling memperdulikan teman-teman akan keselamatan pemahaman kita dalam urusan agama, apalagi yang berkaitan dengan masalah akidah teman-teman. Tentu ini sangat berbahaya teman-teman apabila diamini yaitu beberapa kajian atau penjelasan dari Buya Ar-Razi ini teman-teman. Namun begitu teman-teman, Buya Ar-Razi ini juga saudara muslim kita yang patut untuk kita doakan, semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman yang lurus teman-teman ya. Patut untuk kita saling mendoakan ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini jangan beranggapan karena kita bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, lalu ketika kita mendoakan seorang ustadz agar diberikan hidayah oleh Allah, lalu kita disebut lancang. Tidak teman-teman ya, tidak sama sekali. Mau ustadz, mau kiai, mau ulama, terus kita bukan ulama, bukan ustadz, patut dan diperbolehkan, bahkan dianjurkan kita untuk saling mendoakan karena kita berada di satu barisan, yaitu sama-sama ya orang Islam. Maka saya pun mendoakan Buya Ar-Razi, semoga Allah Azza wa Jalla itu menyelamatkan akidah beliau teman-teman, sebelum Allah Azza wa Jalla mengambil beliau dari dunia ini alias meninggal dunia teman-teman. Karena sayang sekali teman-teman, orang yang Allah Azza wa Jalla sebenarnya berikan kecerdasan ya, namun ternyata kecerdasannya dalam ya mengambil ilmu, mudah menghafal, yaitu mudah mencerna, namun ternyata yang menjadi masalah di situ adalah pemahamannya teman-teman. Maka ini pentingnya teman-teman, ketika menuntut ilmu, tentu yang pertama kali sebelum menuntut ilmu meluruskan niat teman-teman. Tujuan kita menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk menghilangkan kejahilan, atau untuk berbangga-bangga diri, atau bertujuan untuk agar bisa melawan orang berdebat, atau bisa ya menjatuhkan orang lain, atau mungkin tujuan masalah keduniaan teman-teman. Nah biasanya kalau tujuan-tujuan buruk seperti ini, biasanya Allah Azza wa Jalla begitu mudah untuk melencengkan pemahaman kita teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, dan sekali lagi alhamdulillah teman-teman. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari pemahaman-pemahaman nyeleneh teman-teman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla pula memberikan hidayah kepada Buya Ar-Razi atau siapapun para ustadz, kiai ya, ulama yang memiliki pemahaman seperti ini teman-teman. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.